Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Moral adalah aspek terpenting di medan perang. Jika suatu pihak menderita pukulan moral, itu sangat mungkin menyebabkan mereka menderita kekalahan telak. Melihat penurunan moral di antara pasukan iblis, Benteng Pegunungan Selatan segera memerintahkan tentaranya untuk melancarkan serangan balik. Para prajurit itu adalah bagian dari pasukan yang terluka, tetapi mereka semua adalah veteran. Setelah bertahan sejauh ini, mereka bisa disebut sebagai puncak elit pasukan Benteng Pegunungan Selatan. Mereka mengerti bahwa kelangsungan hidup mereka terikat pada pertempuran ini. Bahkan jika mereka mengambil semua yang mereka miliki, mereka bersedia bertarung sampai akhir. Jadi, mereka menyerang musuh. Pasukan tidak dalam keadaan yang terlalu buruk, karena baru saja menerima bala bantuan mereka. Mereka memiliki dukungan yang kuat, dipimpin oleh puluhan regu pemburu iblis serta pasukan penguat dari 5.000 pejuang aliansi. Aliansi Kuil dengan berani berjalan di jalanan, melancarkan serangan balik terhadap iblis. Sejak aliansi Kuil mengirim pasukan ketika Benteng Pegunungan Selatan memasuki keadaan darurat, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang situasinya. Selain Kuil Ksatria yang mengirim resimen Ksatria Kuil terkuat mereka, 5 kuil besar lainnya mengirim banyak elit dari langkah kelima atau lebih tinggi. Dan meskipun pasukan ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan pasukan pemburu iblis, kekuatan tempur yang mereka tunjukkan di medan perang masih menakutkan. Dengan kedua belah pihak di langkah kelima, satu manusia sendirian bisa menangani 3 atau 4 iblis. Ini karena perbedaan peralatan mereka. Bahkan baju besi biasa memberi mereka perlindungan yang jauh lebih baik daripada iblis. Dan jangan lupa bahwa mereka adalah tentara, dan setiap tentara memiliki disiplinnya sendiri, perlu berkoordinasi dan saling membantu. Meskipun pasukan iblis sangat kuat, mereka terdiri dari banyak ras. Mereka tidak selalu bergerak dalam kelompok yang mengoptimalkan kekuatan mereka dan sebagian besar mengandalkan jumlah superior mereka untuk mengalahkan lawan. Oleh karena itu, serangan balik berhasil diatur di Benteng Pegunungan Selatan. Namun, Long Hao Shen memimpin 2 regu pemburu iblis, bergerak maju dengan kecepatan yang lebih lambat, dan belum secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran. Penyembuhan Luxi dilepaskan ke semua orang dalam regu. Setelah mana energi spiritual internalnya dinaikkan pada 1000 melalui sarana pil Roh Kudus, kemampuan penyembuhannya meningkat pesat. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan warna emas, dan, bermandikan kehangatan sihir penyembuhan, medan perang dipenuhi dengan energinya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa bukan karena kelelahan dan cedera mereka dari pertempuran sebelumnya, Long Hao Shen membuat semua orang memperlambat langkah mereka. Serangan terakhir elang iblis berkepala 2 itu kejam, tetapi rantai penghubung jiwa benar-benar pantas disebut peralatan tingkat epik. Setelah serangan itu dilawan semaksimal mungkin oleh kemampuan pertahanan Long Hao Shen, termasuk pertahanan ilahi, mereka menunjukkan kegunaannya dengan membagi rasa sakit yang tersisa di antara mereka bertujuh. Rasa sakit yang tersisa ini hampir dapat diabaikan, dan bahkan tidak ada yang membutuhkan penyembuhan Luxi. Adapun konsumsi energi spiritual Long Hao Shen, tidak ada masalah nyata. Dia mendapat bantuan dari Liontin Melodi Kematian dan Pri Yating untuk membantunya dengan aspek ini, dan ketika diperlukan, Hao Iwe bahkan dapat mengambil inisiatif untuk menggunakan skillnya untuk membantunya pulih lebih cepat. Untuk mempertahankan kemampuan bertarung kelompok, tidak ada seorang pun di levelnya yang bisa dibandingkan dengan Long Hao Shen. Alasan sebenarnya mengapa dia memperlambat langkahnya adalah karena rasa sakit yang dia alami saat ini. Dia dibiarkan tanpa pilihan selain bergerak lebih lambat, membiarkan dirinya mengumpulkan energinya untuk menahan rasa sakit ini. Rasa sakit ini berasal dari Liontin Melodi Abadi. Mulai dari langkah pertama yang dia ambil di medan perang, melodi abadi Long Hao Shen mulai terbakar, seperti binatang buas yang tak pernah puas, menelan semua energi jiwa yang tidak terlihat oleh mata orang lain dari medan perang. Kekuatan mental Long Hao Shen jauh lebih kuat daripada orang biasa, tetapi ribuan tetes energi jiwa datang ke sisinya,
memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Selain itu, seiring dengan penyerapan energi jiwa, liontin melodi abadi terus mengeluarkan perasaan panas, dan rasa sakit yang membakar selalu mempengaruhinya. Jika bukan karena kemauan Long Hao Shen yang mencengangkan, dia pasti tidak mungkin bertahan begitu lama. Dia bisa merasakan bahwa energi jiwa ini akan dengan cepat menghilang setelah memasuki liontin melodi, tetapi perasaan terbakar yang ditimbulkannya terus meningkat. Dan dia juga bisa merasakan bahwa melodi abadi juga tidak maha kuasa. Itu hanya mampu menyerap energi jiwa dalam jarak 200 meter, dan melewati jarak ini, ia tidak dapat menyerap. Dengan demikian, dia memperlambat langkahnya untuk membiarkan kecepatan penyerapan melambat, mencoba mencerna jiwa-jiwa yang terserap secepat mungkin. Jika tidak, sensasi terbakar ini akan membuatnya merasa seolah-olah dadanya akan meledak. Bagaimana dia bisa bertarung dalam keadaan ini? Namun, sensasi terbakar ini tidak sepenuhnya tanpa keuntungan. Dalam panas yang membakar, Long Hao Shen jelas merasa bahwa energi spiritual cairnya berputar di sekitar tungku roh suci dengan kecepatan yang meningkat, menghasilkan kompresi energi spiritual yang konstan. Dan meskipun liontin melodi kematian memberinya sensasi terbakar di dada, itu juga membuatnya merasa seolah-olah dia akan memahami wawasan baru. Namun, ini bukan situasi di mana dia bisa duduk dan berkultivasi. Jika tidak, mengingat kekuatan pemahamannya, bagaimana dia tidak bisa tahu bahwa mendapatkan wawasan ini akan sangat bermanfaat baginya. Sensasi terbakar liontin melodi kematian mendingin karena langkah Long Hao Shen yang melambat. Akhirnya mengendurkan napas, dia merasa benar-benar tidak mau membiarkan melodi abadi terus menyerap energi jiwa. Menara keabadian ini tampaknya memiliki beberapa manfaat, tetapi karena fakta bahwa itu diturunkan dari pengendali mayat, dia tidak pernah memiliki pendapat yang baik tentang itu. Yang lain mengambil kesempatan untuk memulihkan energi spiritual mereka dengan bantuan skill pengumpulan spiritual yang dilepaskan oleh Long Hao Shen. Meskipun mereka sekarang maju dengan kecepatan yang lebih lambat, kinerja mereka sebelumnya menyebabkan semua orang melihat mereka dalam cahaya baru. Justru dari terobosan mereka itulah efek kupu-kupu dihasilkan, yang mengarah ke serangan balik ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Long Hao Shen berbalik, menatap Luxi. Meskipun dia bertanya kepada semua orang, pertanyaan ini sebenarnya ditujukan pada pasukan pemburu iblis kelas jenderal ke-22. 7 anggota regu ke-21 mereka memiliki rantai penghubung jiwa, jadi masalah apapun yang muncul untuk satu akan dibagikan dengan orang lain. Luxi menjawab, tidak masalah, kita masih bisa bertahan. Long Hao Shen mengangguk, ayo pergi. Sensasi terbakar di dadanya akhirnya menghilang, tetapi karena mereka akan terus maju, jumlah mayat hanya akan meningkat, tetapi Long Hao Shen tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menahan rasa sakit sendirian, siapa yang akan meringkuk sebelum pertempuran pada saat seperti itu. Serangan balik sangat meningkatkan moral para prajurit di pihak aliansi kuil. Dipimpin oleh pasukan bala bantuan, mereka segera menekan pasukan iblis yang terletak di dalam benteng pegunungan selatan, dan perlahan-lahan mendorong ke depan, memulihkan wilayah yang dikuasai iblis. Kemunculan kembali kelompok Long Hao Shen di medan perang segera menjadi salah satu aset untuk menerobos barisan musuh. Long Hao Shen memimpin serangan, Hao Iwei, Yi Jun dengan penutup sihirnya dan panggilan botani Bai Xiaomo yang menghasilkan semak berduri di sisi tim, memperkuat pertahanannya. Untuk saat ini, mereka adalah kekuatan yang tak tertahankan yang hanya terus maju. Kelompok 13 orang maju dengan koordinasi satu sama lain yang hanya meningkat seiring berjalannya waktu, dan bahkan iblis dari langkah ke-6 tidak dapat menghentikan kemajuan mereka. Adapun mereka yang berada di langkah ke-7, mereka bagaimanapun juga adalah minoritas kecil, dan setelah membunuh 2 dari mereka, mereka tidak dapat memiliki nasib buruk untuk selalu menarik perhatian mereka. Long Hao Shen menjadi yang tersibuk di grup. Dia tidak hanya memberi perintah, membunuh musuh, dan menangani pertahanan, tetapi dia juga memulihkan mayat iblis itu dengan memanfaatkan liontin melodi abadi. Tentu saja, Long Hao Shen saat ini harus pilih-pilih, dan langsung mengabaikan mereka yang berada di bawah langkah ke-5, hanya memulihkan yang lain. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang nilai mayat,
kristal ajaib dari iblis sudah bernilai harga yang cukup mahal. Pada saat ini, disiplin dalam tim mereka dibawa sepenuhnya. Selain Long Hao Shen, yang lain di kedua regu hanya disibukkan dengan membunuh musuh, bertahan dan memberikan dukungan. Tidak ada yang pergi untuk memulihkan mayat iblis, dan bahkan jika Long Hao Shen membiarkan mereka tidak akan mengambil inisiatif. Jika tim yang luar biasa terpengaruh dalam momentumnya oleh kehausan akan manfaat, apakah itu benar-benar layak disebut luar biasa? Long Hao Shen hanya mengatakan satu kalimat, bahwa dialah yang akan memulihkan rampasan perang, mendistribusikannya setelah pertempuran. Yang lain melaksanakan perintah ini dengan baik. Sampai sekarang, Long Hao Shen selalu adil kepada tim, adil dan tanpa pamrih, perilaku yang harus dilihat semua orang dengan mata kepala sendiri. Sebagai orang yang selalu memilih untuk menanggung tugas-tugas tersulit di seluruh tim, tidak peduli betapa bangganya para elit dari kuil masing-masing ini, mereka saat ini sepenuhnya berkomitmen padanya. Seseorang yang bertindak sebagai inti dari tim yang kuat tidak hanya harus kuat dalam pertempuran, tetapi juga harus dapat menangani tugas yang paling penting. Pada saat yang sama, ia juga harus membentuk timnya menjadi unit yang luar biasa, dan untuk mengeluarkan hasil maksimal dari semua orang di tim. Sensasi berkobar dari pembantaian sebelum muncul kembali di dada Long Hao Shen, tetapi bahkan Long Hao Shen terkejut menemukan bahwa kali ini, kemampuannya untuk menahan sensasi terbakar liontin melodi kematian tampak jauh lebih kuat. Alasan untuk ini sebagai tidak jelas, tetapi akhirnya bisa dianggap sebagai hal yang baik. Lebih penting lagi, ketika jumlah jiwa sebelumnya muncul lagi, energi spiritual internal di tubuhnya berkumpul dengan panik, dan di bawah sensasi terbakar ini, jumlah energi spiritual internal di tubuhnya tampaknya tidak berkurang meskipun dia terus menggunakan berbagai kemampuan terus-menerus. Tampaknya liontin melodi kematian membawa beberapa kemampuan luar biasa. Liontin melodi abadi juga dapat memulihkan energi spiritual saya dengan energi jiwa. Pikiran ini muncul di benaknya, tetapi Long Hao Shen tidak mampu memperhatikan keadaan tubuhnya sendiri. Cahaya hitam turun dari langit, dan menghantam pasukan penyerang balik dari aliansi kuil dengan ledakan keras. Di tengah suara ledakan yang dahsyat ini, sebuah gas berwarna hitam ungu pecah, menyelimuti puluhan tentara dari 6 kuil besar yang tidak berhasil menghindarinya tepat waktu. Jiwa-jiwa malang itu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan meleleh seketika. Seorang pria tampan muncul entah dari mana di tengah medan perang. Itu benar, penampilannya persis sama dengan manusia, satu-satunya perbedaan adalah sepasang mata ungunya. Mengenakan pakaian hitam yang terlihat mewah, dengan banyak simbol ungu tua di atasnya, kerahnya terangkat dan menyembunyikan lehernya. Kulitnya sangat pucat, dan dia memiliki penampilan yang tampan. Sepasang tangan putih rampingnya terbentang ke kedua sisi tubuhnya, menghasilkan dua bola-bola hitam ungu. Dia menembak mereka dari jari-jarinya yang ramping, mengarah tepat ke kerumunan 6 kuil besar. Kabut hitam meletus dari ledakan serangan dahsyatnya. Kelompok Long Hao Shen berada pada jarak yang dekat dari pria tampan ini, sehingga menjadi sasaran bola berwarna hitam ungunya. Mengangkat perisainya dan menggunakan perisai suci, Long Hao Shen mengambil tanggung jawabnya yang tidak menyenangkan untuk menghentikan ledakan bola kehitaman ungu ini. Namun, pemuda berpakaian hitam ini terlalu kuat. Hanya bola kecil berwarna hitam ungu yang hampir membuat Long Hao Shen terbang, dan perisai suci yang mulia tidak hanya rusak meskipun menggunakan perisai suci, bagian utamanya bahkan tampak sedikit terbakar. Kekuatan macam apa itu? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, membuat tergesa-gesa untuk masuk ke formasi dan sejumlah besar mantra pertahanan menutupi Long Hao Shen. Mungkin orang lain tidak akan mengenali afiliasi klan dari pria berpakaian hitam yang tampak seperti manusia ini, tetapi bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak mengenalinya? Terlepas dari apakah ini didasarkan pada penampilan atau pakaiannya, ini jelas merupakan iblis dari klan bulan, dan satu di langkah ke-8 pada saat itu. Di medan perang, ini adalah pertama kalinya kelompok Long Hao Shen menghadapi musuh di langkah ke-8. Melihatnya, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi merenung dalam-dalam, iblis semacam ini dari langkah ke-8 dari klan bulan seharusnya bertarung di udara,
tetapi pemuda berpakaian hitam ini bergabung dalam pertempuran di darat. Ini hanya menyiratkan bahwa di udara, jumlah iblis berlimpah, yang tidak baik untuk aliansi kuil serta benteng pegunungan selatan. Pemuda dari klan bulan memandang mereka, dipenuhi dengan penghinaan. Dia hanya tinggal di tempat yang sama, tidak bergerak, dan membombardir mereka dengan bola-bola berwarna hitam ungunya, terus-menerus menuai nyawa manusia. Banyak serangan penyihir manusia diluncurkan terhadapnya, tetapi diblokir oleh perisai pertahanan sederhana yang dia lepaskan, dengan mudah membuat mereka tidak berguna. Dalam beberapa serangan sederhana, dia sudah membantai hampir 100 manusia. Long Hao Shen tiba-tiba berbalik, menatap rekan-rekannya. Semua orang memberinya tatapan tegas dan tegas. Han Yu, apa 10 standar seorang ksatria? Long Hao Shen tiba-tiba berteriak keras. Han Yu menjawab dengan keras tanpa ragu-ragu, kesederhanaan, kejujuran, belas kasih, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, amal, kebenaran. Long Hao Shen mengatupkan giginya, ikuti aku. Mengatakan ini, dia memasukkan 2 pil ke dalam mulutnya, membawa pandangan tegas, mendekati iblis klan bulan dari langkah ke-8 dengan langkah besar. Ketika Long Hao Shen mengambil langkah pertama ini, 12 orang di belakangnya, termasuk Keir di punggungnya, semua merasakan resolusi tegas Long Hao Shen. Mereka merasakan dari lubuk hati mereka bahwa Long Hao Shen adalah seorang ksatria sejati. Pada saat itu, Long Hao Shen tidak memiliki kehormatan dalam pikirannya, tidak ada manfaatnya, tetapi hanya berpikir untuk melakukan yang terbaik untuk menahan serangan iblis bulan, sehingga lebih banyak prajurit dan penyihir dari aliansi kuil akan tetap hidup. Itulah satu-satunya tujuannya. Ini bukan tentang menghadapi kesulitan, tetapi murni menghadapi kematian tanpa rasa takut. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura Long Hao Shen menjadi lebih mengesankan, dengan cepat mengeluarkan efek dari pil haus darah dan pil ledakan spiritual. Cahaya keemasan yang pekat terus-menerus keluar dari tubuhnya, dan pada saat ini juga, dada Long Hao Shen tampak terbakar hingga batasnya, sementara perasaan merah panas segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Di dadanya, tungku roh suci sepertinya menghilang bersama dengan melodi abadi. Sebaliknya, efek lubang hitam, yang melonjak liar di semua elemen cahaya di sekitarnya, terwujud. Energi ilahi mengalir keluar dari tubuh Long Hao Shen seperti letusan pegunungan berapi, dan api sinar matahari yang menyala-nyala segera naik darinya. Sepasang sayap emas terbuka di punggungnya, dekat dengan bahunya. Energi spiritual yang terkondensasi. Itu saja, energi spiritual kental yang merupakan simbol dari ksatria radiant dari langkah ke-6. Siapa yang mengira Long Hao Shen memiliki terobosan pada saat seperti itu? Terobosan ini tidak bergantung pada kekuatan pil haus darah dan pil ledakan spiritual, tetapi pada kombinasi tekadnya, efek melodi abadi dan tungku roh suci. Sudah beberapa bulan sejak dia mencapai titik kritis ini, dan kultivasi berbulan-bulan itu dapat dikatakan telah mengarah pada momen ini. Long Hao Shen telah mengumpulkan semua energi spiritual yang dia butuhkan untuk terobosan ini. Dan pada masanya, tekad dalam dirinya tumbuh ke puncak, memilih untuk menghadapi tekanan besar yang dibawa oleh iblis bulan dari langkah ke-8. Energi spiritual di tubuhnya meledak saat ini, akhirnya menembus kemacetan langkah ke-6. Tepat sebelum pertempuran bunuh diri ini, kultivasinya mencapai tingkat ksatria bercahaya dari langkah ke-6. Kapasitas putra cahaya bukan hanya kejeniusan pemahamannya, tetapi juga kemauan dan hatinya yang sangat murni. Masing-masing sayap kental Long Hao Shen panjangnya 1,5 meter, menyebar dari punggungnya, tetapi tidak mempengaruhi Keir karena terbuat dari energi murni. Pada langkah ke-6, setiap orang akan memiliki perbedaan dalam sayap spiritual mereka. Sayap spiritual Long Hao Shen sangat tidak biasa. Di sayap emasnya yang sepenuhnya gemilang, sepertinya ada kilatan kecil matahari yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing bulu energi L sangat berbeda, dan begitu sayapnya terbuka, esensi cahaya di udara tampaknya berbondong-bondong ke arah mereka, seolah-olah kembali ke sumbernya. Sayap yang mempesona menerangi setidaknya ruang lingkup 100 meter, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk luput dari perhatian orang lain.
Semua kekuatan sahabat dalam kisaran ini merasa pada saat itu energi spiritual mereka pulih, dan luka mereka sedikit sembuh. Mata Long Hao Shen berkilau cemerlang, dan rambut hitamnya juga menjadi berwarna emas. Pada saat ini, dia memberikan sensasi unik. Seolah-olah, selama dia akan hadir, semua kegelapan akan bubar dari daerah itu. Iblis bulan segera merasakan kehadiran Long Hao Shen, tanpa sadar berbalik. Ketika dia melihat sayap emas yang intens di punggung Long Hao Shen, wajahnya langsung dipenuhi dengan ekspresi kebencian. Dengan mendengus dingin, dia menuju ke arah Long Hao Shen dan mengarahkan pukulan ke udara, segera meluncurkan gelombang cahaya hitam berdiameter sepertiga meter ke Long Hao Shen. Sepertiga meter ke Long Hao Shen.